Hai, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rangga Zari. Saya mahasiswa Peluang Medan, semester 6 dari jurusan Perkebunan, Prodi Penyuluhan Perkebunan Presisi. Nah, saya juga salah satu taruna makmur milik PT Pusri yang kebetulan sedang bertempatan di Banyuasin, Kecamatan Air Kumbang, Desa Nusa Makmur, di Koperasi Tunas Sari Mekarjaya. Jadi, di video kali ini, saya akan membahas mengenai pasca panen. Nah, kebetulan saya berlokasi di Koperasi Tunasari Mekarjaya, jadi saya akan membahas mengenai pasca panen yang ada di Koperasi Tunasari Mekarjaya. Nah, berdasarkan ilmu yang saya dapat di lapangan, akan saya buat di dalam suatu video seperti ini, dan video ini juga bertujuan untuk menyelesaikan tugas mata kuliah saya, yaitu teknologi pasca panen, dan juga bisa memberi edukasi untuk kita semua mengenai pasca panen, baik untuk saya sendiri maupun orang yang sedang menonton video ini. Jadi untuk itu, kita langsung saja ke videonya. Nah, mengenai pasca panen, apa sih sebenarnya pasca panen itu? Nah, pasca panen itu ialah rangkaian kegiatan yang dilakukan setelah tanam kelapa sawit dipanen hingga menjadi produk yang siap diolah lebih lanjut. Tahapan ini meliputi mulai dari pengumpulan, transportasi, penyimpanan, dan pengelolaan tandan buah segar. Penanganan pasca panen yang baik sangat penting untuk mencegah kerusakan buah, mengurangi kehilangan hasil, dan memastikan mutu minyak yang dihasilkan itu bisa berkualitas. Nah, sebelum melakukan kegiatan pasca panen, kita melakukan panen. Nah, sebelum melakukan panen, kita melakukan kegiatan yang namanya kerapatan buah masak. Kerapatan buah masak atau yang biasanya dikenal dengan kerapatan panen ialah ukuran yang digunakan untuk memperkirakan jumlah produksi hasil tanaman kelapa sawit. Nah, kerapatan buah masak ini bisa menentukan lewat hasil prediksi kita berapa buah yang akan kita panen di suatu lokasi tertentu. Di Koperasi Tunasari Mekarjaya melakukan 3 sensus dalam setahun, sebab sensus tandan buah tersebut berguna untuk bisa melihat hasil 4 bulan ke depan. Seperti yang terjadi baru-baru ini, melakukan sensus kerapatan buah matang dan memperoleh hasil untuk panen di bulan September, November, Oktober, dan Desember. Dan saat video ini dibuat masih bulan Agustus. Nah, saya akan memberikan sedikit contoh mengenai kerapatan buah panen. Ini contoh. Nah, misalnya di blok 1 terdapat satu pohon. Nah, satu pohon ini memiliki satu buah hitam. Dan kita bisa memprediksi bahwa satu buah hitam besar ini akan bisa kita panen dalam 1 bulan ke depan. Dan di satu pohon ini juga terdapat satu buah hitam kecil, contohnya. Nah, kita bisa menyimpulkan bahwa satu buah hitam kecil ini akan bisa kita panen di 2 bulan berikutnya. Nah, begitu juga dengan bunga betina dan yang lain-lain. Nah, jadi sangat penting untuk kita melakukan kerapatan buah panen, kegiatan sensus tandan buah sebelum kita melakukan pemanenan, seperti itu. Setelah kita melakukan kegiatan kerapatan buah panen, kita langsung masuk ke langkah selanjutnya, yaitu kita melakukan pemanenan tanaman kelapa sawit. Nah, pekerjaan seorang pemanen kelapa sawit tentu saja adalah pemanen hasil dari tanaman kelapa sawit itu sendiri. Pemanen tersebut harus menggunakan APD lengkap, menjaga kebersihan panen, pengutipan brondolan, memperhatikan pemotongan, susunan pelepah, memotong tangkai tandan buah yang telah matang, hasil dari pemanenan, meletakkan tandan buah yang telah matang di pinggir jalan pengangkutan. Nah, mandor buah akan menghitung berapa jumlah hasil panen yang telah dihasilkan oleh pemanen, meskipun sebenarnya ada beberapa hal yang dituntut pihak koperasi terhadap pemanen. Misalnya, satu hari harus bisa memanen 7 kapling, contohnya. Nah, jadi HK-nya sudah ada. Nah, selanjutnya kita akan bahas mengenai prosedur pemanenan. Mandor panen beserta ketua kelompok tani akan mengarahkan pemanen kemana saja ia harus memanen
dan di blok mana saja ia harus memanen dan luasan berapa yang harus ia panen. Nah, mandor mendapatkan hal tersebut dari hasil kerabatan buah matang yang telah ia buat bersama dengan kelompok tani. Jadi pemanen tidak bingung harus memanen di blok apa, barisan apa. Sudah ada langsung perintah dari mandor pemanen untuk melakukan kegiatan pemanenan. Nah, selanjutnya kita masuk ke pemanen. Nah, para pemanen harus menggunakan APD lengkap seperti helm, kacamata, sarung tangan, dan sepatu bot, dan juga membawa alat untuk melakukan pemanenan seperti egrek, kapak, dan angkong. Koperasi Tunas Sari Mekarjaya memiliki 3 mandor panen. Nah, masing-masing tugas dari kegiatan mandor panen ini ialah salah satunya memberikan arahan kepada para pemanen untuk memanen blok mana saja agar pemanen itu tidak bingung saat melakukan kegiatan panen. Nah, selanjutnya pemanen melakukan kegiatan panen, melakukan aktivitas pemanenan TBS, yang mana selanjutnya setelah hasil dari kegiatan panen tersebut ia letakkan ke pinggir jalan DPH untuk melaksanakan pengangkutan, dan juga harus mengutip berondolan hasil kegiatan panen yang telah ia buat. Dan perlu diingat, pemanen hanya bisa melakukan pemanenan dalam kondisi buah itu sudah masuk kriteria masak. Nah, berikut adalah buah dengan kriteria masak. Ada beberapa hal yang dilakukan cara pemanenan tanaman kelapa sawit. Yang pertama, pasti pemanen harus menggunakan APD lengkap untuk mengurangi resiko kerja dalam melakukan pekerjaan. Contoh, pengegrek atau pemanen menggunakan egrek dan memotong bagian atas. Kita tidak pernah tahu apa yang jatuh selain buah pada tanaman kelapa sawit yang telah kita panen. Seperti itu. Jadi bisa saja kita salah sasaran, buah itu jatuh langsung ke kepala kita dan itu akan mengakibatkan kecelakaan pekerjaan. Nah, untuk mengurangi hal itu, kita harus menggunakan APD lengkap. Nah, selanjutnya kita akan melakukan pruning atau pemotongan pelepah agar memudahkan kita melakukan pemanenan. Nah, setelah kita melakukan pruning dan sudah kita pastikan tidak ada lagi pelepah yang menghalangi kita untuk mengambil buah, lalu kita potong menggunakan egrek. Nah, kenapa menggunakan egrek? Sebab di Koperasi Tunas Sari Mekarjaya paling kecil itu TM9, tanaman menghasilkan umur 9 tahun. Jadi sudah cukup tinggi dan dianjurkan menggunakan egrek. Dan bila lebih pendek dari situ mungkin bisa menggunakan dodos. Tapi tujuannya tetap sama-sama untuk pemanenan tanaman kelapa sawit. Setelah buah jatuh dan terletak di atas tanah, buah tersebut akan tetap memiliki tangkai. Nah, tangkai ini akan diambil alih oleh kapak. Nah, kapak ini berfungsi untuk memotong tangkai tandan buah kelapa sawit berbentuk huruf V. Kenapa harus dipotong berbentuk huruf V? Sebab pihak dari pabrik PT Tunas Baru Lampung menolak bila ada tandan yang dikirim menggunakan tangkai, atau bisa saja diterima tapi ada pengurangan dalam hasil yang didapatkan. Nah, tangkai ini tidak berguna sama sekali untuk pihak pabrik dan tidak bisa diolah. Maka sebab itu harus dipotong bila ingin dikirim ke pabrik. Nah, jadi pemotongan itu dilakukan di lahan setelah tandan yang kita panen dan kita potong tangkainya, kita kumpulkan ke pinggir jalan bersama dengan berondolan yang telah kita panen. Buah tersebut kita kumpulkan ke pinggir jalan TPH untuk diangkut menggunakan mobil. Dan kita juga mengutip berondolan di pinggiran tanaman kelapa sawit yang telah kita hasilkan dari hasil kita melakukan pemanenan. Salah satu kriteria pemanenan ialah buah yang dapat dipanen adalah buah yang sudah memberondol atau bisa kita sebut fraksi 5, seperti itu. Nah, buah yang telah kita panen lalu kita angkut ke mobil. Nah, di mobil itu akan langsung dikirim ke PT Tunas Baru Lampung atau langsung dikirim ke pengolahan pabrik. Apabila buah yang telah dipanen tidak langsung segera dikirim ke pabrik, maka asam lemak akan meningkat.
dan itu akan mempengaruhi kualitas dan kuantitas dari hasil minyak kelapa sawit itu sendiri. Nah, baik, sekian video dari saya mengenai pasca panen tanaman kelapa sawit. Karena di Koperasi Tunasari Mekarjaya hanya sampai pengiriman tandan buah segar ke PT Tunas Baru Lampung, maka sekian video dari saya. Saya sangat menerima kritik dan saran dari teman-teman sekalian. Saya hanyalah mahasiswa yang sedang belajar. Untuk itu tidak ada manusia yang luput dari kesalahan. Saya ucapkan terima kasih kepada yang sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.